Halo, nama saya Kelly dari kelas 9 nomor absen nomor 1. Jadi hari ini saya akan membahas tentang gonore, AIDS, dan herpes genitalis. Saya akan memberi keterangan, penyebab, cara untuk mengatasi, dan gejala penyakit-penyakit itu. Jadi, pertama saya akan membahas tentang gonore. Apa itu gonore? Gonore adalah salah satu penyakit menular seksual. Pada pria, gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Penyebab gonore adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral dan seks anal. Seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergonta-ganti pasangan seks atau bekerja sebagai pekerja seks. Untuk gejala gonore dapat terjadi pada pria maupun wanita. Namun, gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda. Gejala utama gonore yang muncul pada pria berupa keluarnya nanah dari penis dan rasa sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonore seringkali tidak menimbulkan gejala. Jadi, sekarang gimana caranya untuk mengatasi penyakit gonore? Cara untuk mengatasi penyakit gonore adalah menggunakan antibiotik. Dokter merekomendasikan bahwa pasien dengan gonore harus menggunakan dosis tunggal ceftriaxone 500 mg. Mereka juga menyarankan untuk menggunakan antibiotik azitromisin karena akan membantu sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan chlamydia atau PMS lain-lainnya. Antibiotik ini dapat diberikan dengan cara yang berbeda. Beberapa mungkin disuntikan ke tubuh pasien dan beberapa dikonsumsi. Anda dan pasangan harus menunggu setidaknya 7 hari setelah Anda berdua menyelesaikan perawatan untuk melanjutkan aktivitas seksual. Dokter Anda mungkin menyarankan Anda untuk menindaklanjuti untuk pengujian untuk memastikan infeksi benar-benar hilang. Dan yang kedua yaitu AIDS. Jadi, AIDS juga dikenal sebagai HIV, adalah infeksi menular seksual yang umum di Indonesia, dengan 150.000 kasus baru setiap tahun. Infeksi ini bersifat kronis, artinya dapat berlangsung selama bertahun-tahun atau seumur hidup. AIDS juga dapat diobati dengan pengobatan yang tepat tetapi tidak dapat disembuhkan. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. Anda bisa mendapatkan infeksi ini melalui kontak dengan darah, air mani, atau cairan vagina yang terinfeksi. Kemungkinan penyebab lain adalah berbagi jarum obat yang terinfeksi dengan seseorang yang sudah mengidap AIDS. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4-nya dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Ini gejala-gejala AIDS. Ada banyak gejala untuk kemungkinan infeksi AIDS. Nyeri di perut atau menelan seluruh adalah salah satu dari banyak tanda. Batuk kering atau kondisi tubuh yang buruk juga merupakan gejala. Berarti tubuh lelah, demam, kehilangan nafsu makan, malaise, atau berkeringat semua adalah gejala yang sah dari kasus AIDS. Masih banyak lagi gejala seperti sakit kepala dan lidah putih. Jadi, gimana caranya untuk mengatasi AIDS? Meskipun AIDS tidak dapat disembuhkan, pengobatan yang tepat dapat membantu infeksi virus ini dengan menggunakan antivirus HIV. Terapi antiretroviral juga dapat membantu secara dramatis memperlambat perkembangan penyakit serta mencegah infeksi sekunder. Alasan mengapa Anda harus mengobati kasus AIDS Anda adalah karena jika dibiarkan maka secara bertahap dapat merusakkan sistem kekebalan tubuh Anda. Dan yang terakhir adalah herpes genitalis. Herpes genitalis adalah IMS yang sangat umum di Indonesia. Dengan lebih dari 2 juta kasus setiap tahun,
Herpes genitalis dikenal dengan nyeri dan luka genitalnya. Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex. Penyakit ini bisa menyerang pria maupun wanita. Mirip dengan AIDS, herpes genital bersifat kronis dan ditularkan secara seksual. Artinya, penyakit ini bisa berlangsung bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Penyakit ini juga tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dibantu dengan pengobatan yang tepat. Herpes genital biasanya dapat didiagnosis sendiri, tetapi tes laboratorium atau pencitraan sering diperlukan. Herpes genital dapat menyebar melalui hubungan seks vaginal, anal, oral tanpa kondom. Itu juga dapat menyebar ke generasi berikutnya, seperti dari ibu ke bayi. Gejala herpes genital adalah alasan mengapa penyakit ini biasanya dapat didiagnosis sendiri. Pada awalnya akan timbul rasa sakit, gatal, dan luka kecil yang akan menjadi bisul dan koreng. Setelah infeksi awal, herpes genital tidak aktif di dalam tubuh. Gejala dapat kambuh selama bertahun-tahun karena tidak dapat disembuhkan. Herpes genital juga akan menimbulkan rasa sakit pada organ reproduksi orang tersebut, terutama saat buang air kecil. Anehnya, ruam kulit juga merupakan gejala lain yang diketahui. Untuk mengobati penyakit ini, Anda harus menggunakan obat antivirus. Obat-obatan ini juga dapat digunakan untuk mengobati wabah. 3 obat utama yang digunakan untuk mengobati penyakit ini adalah acyclovir, famciclovir, dan valacyclovir. Semua obat ini diminum sebagai pil. Tetapi, jika kasus Anda parah, Anda mungkin dirawat menggunakan obat intravena. Untuk mendapatkan semua obat ini, Anda harus mencari bantuan medis, lebih disukai di Departemen Penyakit Menular.